Ya, selamat pagi teman onlineku, selamat siang. Ini kita lagi di pemakaman almarhum Pendeta Joni Rambak Padang. Ya, aku sepilkan ki bunga dari sini. Nah, boleh baca di kamera ya. Nah, selamat jalan Pak Pendeta ke rumah Bapak di surga. Nah, oke. Di sini ramai sekali karangan bunga, guys ya. Saya turun di bawah dan ke spill ini di pinggir jalannya, guys ya. Ini banyak sekali karangan bunga duka di sini, guys ya, menghiasi pemakaman almarhum di pelataran rumah duka, guys ya. Aku spilkan ke karangan bunga di sini. Ya, sementara sudah ibadah ya. Satu nama yang indah, nama Yesus. Bersilakan berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Ya, selamat jalan Pak Pendeta. Kita rumah Bapak, guys. Ya, ramai sekali karangan bunga di sini, ucapan berbelasungkawa, guys ya. Oke, guys. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian di tengah-tengah duka cita yang kita alami. Tentu kita butuh kekuatan dan penghiburan, dan kita tahu bahwa firman Tuhan adalah jawaban atas segala pergumulan, tanda tanya dalam hidup ini bagi kita bersama. Untuk itu, mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mari kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Mari kita menyimak firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini
untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Makna kematian orang percaya, itulah tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, sebelum yang kita kasihi diantar ke tempat pemakaman. Tentu sebagai manusia kita sadar benar bahwa kematian adalah sesuatu yang senantiasa menyedihkan, membawa duka bagi kita. Bahkan cukup mengganggu hati banyak orang. Dan secara umum manusia menganggap kematian sebagai sesuatu yang paling menakutkan, merupakan akumulasi dari semua yang menakutkan yang dapat dihadapi di muka bumi ini. Ilmu pengetahuan tidak dapat menolong kita mengatasi pergumulan ini. Dunia medis tidak dapat memberi jawaban yang akurat tentang kematian. Filsafat tidak cukup mampu untuk menalar memikirkan tentang kematian ini agar kematian ini menjadi mudah kita hadapi. Hanyalah firman Tuhan dari Dia yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, bahkan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dialah yang dapat mengungkap secara jelas rahasia di balik kematian itu. Dan karena itu firman Tuhan mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Cara pandang manusia berbeda dengan cara pandang Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang tahu segala sesuatunya, maka Ia mempunyai putusan terbaik bagi setiap kita. Sebagaimana persembahan pujian dari keluarga tadi. Indah rencanamu Tuhan. Masih bisakah kita memandang ini sebagai sesuatu rencana yang indah tanpa memikirkan firman Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan di balik dari peristiwa yang kita hadapi? Tidak mungkin. Hanyalah karena iman yang kuat, pemahaman yang baik akan firman Tuhan,
maka kita dapat memandang peristiwa yang kita alami ini sebagai sesuatu rencana Tuhan yang indah. Tentu sebagai manusia, kami sahabat-sahabat dari almarhum, kita semua masih perlu merelakan hamba Tuhan ini dipanggil kembali kepada Tuhan. Andai kata kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan, mungkin kita akan mencoba menasihati Tuhan dari keterbatasan otak dan pengetahuan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, siapakah yang dapat menasihati Tuhan? Karena Dia tahu segalanya. Kalau kita dibandingkan dengan Tuhan, ini bukan belalang di hadapan gajah. Ini satu titik air ditumpahkan ke lautan yang luas. Tidak ada sama sekali pengaruhnya. Itulah perbedaan yang sangat luar biasa antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau keluarga mengatakan bahwa ini rencanamu Tuhan, ini bukan karena